Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menghargai Salib Kristus. Saudara, fakta sejarah jelas membuktikan bahwa Yesus telah mati, bahkan mati di kayu salib, bukan karena dirinya, tetapi karena kita. Dia memikul kesalahan dan dosa kita, supaya kita beroleh pengampunan. Itulah sebabnya kita harus menghargai salib Kristus. Saudara, sejatinya pengampunan dosa tidak diberikan secara murahan. Pengampunan dosa tidak diberikan tanpa alasan atau landasan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Eden, Adam pertama, tidak ada pengampunan. Tidak bisa ada pengampunan. Sebab setiap dosa harus ada ganjarannya. Dan pengampunan harus ada dasar atau alasannya. Di dalam kebijaksanaan dan asas keadilan Allah Bapa, harus ada yang memikul hukuman dosa yang dilakukan manusia. Maka Bapa mengutus putra kesayangannya. Ini sebuah kebijakan Allah yang sulit untuk dipahami, tetapi telah terjadi. Allah memiliki segalanya, banyak kekayaan, tetapi tidak ada yang lebih berharga dari Yesus, anak tunggalnya. Tentunya begitu. Ini pengorbanan yang luar biasa dari Bapa. Dan ketika Yesus diutus untuk menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita, dia harus memiliki hidup yang pantas untuk menjadi korban. Hidup yang berkualitas sebagai imam besar di kekekalan, yaitu hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah sebabnya Yesus harus berjuang sampai kematiannya di kayu salib. Jadi bukan satu otomatis, saudara. Kita tahu akhirnya dia berhasil. Walaupun bisa berbuat dosa, namun Yesus tidak berdosa, sehingga layak menjadi korban penghapus dosa. Sama seperti domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa, harus darah dari domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Jadi, bukan sekedar nyawa yang dipersembahkan untuk menggantikan kita, tapi nyawa dari pribadi yang agung, yang mulia. Saudara, di dunia ini ada orang yang rela menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Tetapi kita tidak perlu memperhatikan bagaimana kualitas hidup orang tersebut. Maksud saya, yang menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Sedangkan Yesus memberikan nyawanya dengan kualitas yang sempurna. Maka barulah bisa terjadi penebusan dosa. Lebih mahal, lebih agung dari apa yang kita duga. Mari saudara, kita memikirkan hal ini. Bahwa pengampunan dosa yang disediakan Allah Bapa bagi kita melalui korban Tuhan Yesus di kayu salib. Mahal, sangat mahal. Dari pihak Bapa, dia kehilangan anak kesayangannya waktu mengutus Yesus menjadi manusia. Dari pihak Yesus, ia harus berjuang memiliki hidup sampai pada kesempurnaan. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Baru dia bisa menjadi korban bagaikan anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kita harus menghargai hal ini.
Jangan karena kita sudah terlalu fasih, terlalu akrab di bibir kita dan telinga kita mengenai pengampunan, penghapusan dosa, sampai kita tidak menghayati lagi mahalnya harga pengorbanan Yesus ini. Jadi, bukan tanpa alasan kalau Tuhan Yesus menghendaki perjamuan kudus terus dilakukan. Karena ini adalah inti dari keselamatan. Kita harus selalu mengingat korban Tuhan Yesus. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kata Tuhan, kamu mengingat pengorbananku. Kalau kita menganggap murahan hal pengampunan dosa ini, berarti kita tidak akan memberikan respons yang sepatutnya terhadap Allah yang hidup. Kita tidak menghormati Allah, kita tidak memperlakukan Allah secara patut, dan tidak mempedulikan perasaannya. Tetapi, kalau kita menghargai korban Tuhan Yesus Kristus, dan menghayati terus-menerus betapa mahalnya harga pengorbanan itu, maka kita akan bersikap pantas kepada Tuhan. Kita menghormatinya, kita mempedulikan perasaannya. Perasaan Bapa yang memberikan putra tunggal kesayangannya yang tak ternilai. Dan kita akan menjunjung tinggi apa yang dikatakan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Seperti perempuan yang didapati berzinah di Yohanes 8 ayat 1-11, di mana orang-orang mau melempari dia dengan batu. Namun Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalau kita bayangkan menjadi wanita ini dipermalukan di depan umum dan akan dilempari batu yang bisa membuatnya mati, ini kondisi yang sangat krisis dan kritis. Tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan wanita ini. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Penghargaan kita kepada korban Tuhan Yesus tentu bukan hanya dengan perasaan melankolis. Penghargaan kita kepada korban Tuhan Yesus yang sepatutnya dan semestinya adalah tidak berbuat dosa lagi. Dalam segala hal yang kita lakukan selalu tepat. Setelah kita menjadi anak-anak Allah, maka Bapa akan mendidik kita agar kita bukan hanya berstatus anak-anak Allah, tetapi berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Dan Yesus adalah modelnya. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar. Menjadi anak-anak Allah harus berkeadaan seperti Yesus. Ironis, harga mati ini seakan-akan bisa ditawar, lalu terjadi kompromi, sehingga kekristenan menjadi murahan dan banyak orang Kristen tidak menghargai salib Kristus. Itulah sebabnya melalui kebenaran ini mari kita benar-benar menghargai salib Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.